Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trian Yunas dengan NIM 2010851018. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yaitu dengan judul Upaya Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik melalui Indo-Pacific Economic Framework. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan bab satu pendahuluan, dimulai dengan latar belakang, yaitu kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang memiliki cakupan 60% PDB global dengan jumlah populasi kaum muda mencapai 50% secara global serta tingkat pertumbuhan ekonomi 2/3 global. Nah, dengan potensi tersebut, Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat telah merumuskan kerjasama Belt Road Initiative. Jika dibandingkan dengan kawasan lain, nilai investasi Barat Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik mencapai 44% pada tahun 2023. Nah, ekspansi BRI Tiongkok serta peristiwa lain seperti keluarnya Amerika Serikat dalam Kemitraan Trans-Pacific Partnership atau TPP pada tahun 2017 telah berdampak pada penurunan dominasi ekonomi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Merespon hal ini, Presiden Joe Biden telah merumuskan kerjasama ekonomi baru di kawasan Indo-Pasifik pada tahun 2022 yang dikenal dengan Indo-Pacific Economic Framework atau IPF. Kerjasama IPF ini mencerminkan pendekatan baru Amerika Serikat dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, serta menandai perubahan praktik kerjasama internasional Amerika Serikat dari multilateral, yaitu di TPP, menjadi bilateral, yaitu IPF itu sendiri. Nah, rumusan masalah, ekspansi BRI Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah mengakibatkan peningkatan dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Fakta ini tergambar dari banyaknya negara yang berpartisipasi dalam inisiatif ini, serta tingginya nilai investasi yang telah penulis sampaikan tadi. Nah, akibatnya Tiongkok menjadi negara kompetitor terkuat Amerika Serikat, serta berpotensi mengurangi dominasi ekonomi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Amerika Serikat merespons situasi ini dengan membantu kerjasama ekonomi baru di kawasan Indo-Pasifik, yaitu Indo-Pacific Economic Framework atau IPF. Nah, IPF ini adalah kerjasama ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, serta menjamin keberlangsungan ekonomi kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Nah, selanjutnya itu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana upaya Amerika Serikat menghadapi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik melalui IPF. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana upaya Amerika Serikat menghadapi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik melalui IPF. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memberikan referensi literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa HI dalam memahami terkait persaingan kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, serta bagaimana Amerika Serikat merespon peristiwa tersebut. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan lembaga internasional dalam memahami dinamika kompleks yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan ekonomi global. Nah, selanjutnya itu tinjauan pusaka. Ada 5 jurnal itu. Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Hussein Abbas dan kawan-kawan dengan judul Asia Pacific Geopolitik, US Strategies and Its Implication for China pada tahun 2022. Selanjutnya, artikel jurnal yang ditulis oleh Avi Boriko dan kawan-kawan dengan judul The Infrastructure Competition Between the United States and China in Developing Countries tahun 2022. Selanjutnya, itu artikel jurnal yang ditulis oleh Juan Liu dengan judul A Comparative Analysis of RCEP dan IPF from the China-US Competition tahun 2022. Dan selanjutnya itu artikel jurnal yang ditulis oleh M. Udin dan Raymond Kunsun Lau dengan judul Rule-Based International Order dan US Indo-Pacific Strategy, What Does It Mean for China's BRI pada tahun 2023. Dan selanjutnya itu artikel jurnal yang ditulis oleh Guy John Elkenberry dengan judul The End of Liberal International Order tahun 2018. Nah, selanjutnya itu kerangka konseptual yang dipakai. Penulis memakai perspektif neorealisme. Neorealisme merupakan perspektif yang memandang kekuatan atau power sebagai unsur sentral dalam dinamika hubungan internasional. Nah, neuralisme ini setelah yang perlu ditemukan adalah tidak hanya membahas aspek militer atau keamanan, tapi juga membahas tentang aspek ekonomi. Nah, berkaitan dengan tersebut, negara-negara memiliki kecenderungan untuk membentuk blok kerjasama ekonomi untuk saat ini dalam rangka menghadapi pengaruh ekonomi dari negara lain. Teori yang paling dipakai adalah The Political Economy of Balance of Power Theory yang dipopulerkan oleh Mark R. Brawley. Nah, Mark ini dalam tulisannya mengkritik teori BOP tradisional karena tidak memasukkan faktor ekonomi dalam kerangka teorinya. Para ahli BOP tradisional ternyata memiliki argumen bahwa kebijakan ekonomi itu sangat berkaitan erat dengan politik keseimbangan kekuasaan, tapi mereka kesulitan untuk mengintegrasikan faktor ekonomi itu secara efektif dalam strategi penyeimbangan kekuasaan. Nah, oleh karena itu, Mark dalam tulisannya berusaha untuk mengintegrasikan faktor atau ekonomi atau kebijakan ekonomi ini ke dalam teori teori balance of power, menghubungkan kebijakan ekonomi ini dengan 5 strategi penyeimbangan utama, yaitu external balancing, eh, internal balancing, bandwagoning, backpacing, sama appeasement.
Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian jenis dan pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Batasan penelitian adalah 2017 sampai 2024. Unit analisis adalah upaya Amerika Serikat menghadapi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Unit eksplanasi adalah dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Tingkat analisis adalah sistem internasional. Dan teknik pengumpulan data dan jenis data adalah studi kepustakaan atau library research dan data sekunder dan dokumen resmi. Teknik analisa data adalah reduksi data, penyajian data dengan teori dan kesimpulan. Selanjutnya adalah sistematika penulisan, yaitu bab satu itu terdiri dari pendahuluan, bab 2 itu tentang Amerika Serikat dan kerjasama IPF, bab 3 itu tentang dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, bab 4 tentang upaya Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik melalui Indo-Pacific Economic Framework atau IPF, dan bab 5 itu tentang penutup. Selanjutnya itu bab 2 tentang Amerika Serikat dan kerjasama IPF. Nah, pertama itu dijelaskan tentang signifikansi kawasan Indo-Pasifik terhadap ekonomi global. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kawasan Indo-Pasifik ini merupakan kawasan yang penting karena mencakup 60% PDB global dengan jumlah populasi kaum muda mencapai 50% secara global serta tingkat pertumbuhan ekonomi 2/3 global. Kawasan Indo-Pasifik ini juga ternyata memiliki Selat Malaka yang merupakan salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia untuk saat ini. Sekitar 40% dari total perdagangan maritim global melewati selat ini. Nah, selanjutnya itu konsep Indo-Pasifik ini menyoroti fakta bahwa Samudra Hindia kini telah menggantikan Samudra Atlantik sebagai koridor perdagangan terpadat dan paling strategis di dunia dengan mengangkut 2/3 pengiriman minyak global dan sepertiga kargo curah. Nah, selanjutnya itu penurunan dominasi ekonomi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Nah, penurunan dominasi ini dimulai pada saat Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu keluar dari kemitraan TPP pada tahun 2017. Amerika Serikat pada saat ini kehilangan landasan ekonomi internasional di kawasan Indo-Pasifik. Walaupun kebijakan ini membawa dampak positif bagi tenaga kerja Amerika Serikat seperti peningkatan pendapatan dan perlindungan, tetapi membawa dampak negatif terhadap kepemimpinan ekonomi atau dominasi ekonomi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Pada saat itu, TPP ini bisa dikatakan adalah kerjasama yang unggul karena banyak diminati di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menandakan bahwa pada saat TPP itu masih ada, Amerika Serikat masih mendominasi kawasan Indo-Pasifik secara ekonomi. Namun setelah Amerika Serikat keluar, dominasi itu tersebut mulai eh, perlahan mulai menurun. Seperti yang sini, yaitu absennya Amerika Serikat dalam kerjasama TPP ini juga ternyata memberi kesempatan kepada Tiongkok sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Indo-Pasifik untuk semakin mengkonsolidasikan posisinya sebagai kekuatan ekonomi dominan di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya itu untuk upaya pemulihan yaitu pembentukan IPF itu sendiri. Penjelasan itu dimulai dengan dua kerjasama awal itu BDN sama B3W. Eh, dua kerjasama ini dipilih karena dua kerjasama ini turut membantu pembentukan dasar dan konsep yang akan dibentuk pada IPF ini sendiri. Pembentukan inisiatif BDN ini membantu dalam hal fokus di eh, pembuatan sebuah investasi infrastruktur gitu. Dan B3W ini eh, memberikan dasar kepada Amerika Serikat untuk membentuk khusus di kawasan Indo-Pasifik. Nah, selanjutnya itu IPF inilah yang akan penulis fokuskan untuk pemulihan dominasi ekonomi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Nah, selanjutnya itu proses pembentukan Indo-Pacific Economic Framework atau IPF ini sendiri. Yang pertama itu 23 Mei 2022 itu pembentukan secara resmi oleh Joe Biden dalam KTT Pemimpin Kuat di Tokyo, Jepang. Nah, selanjutnya itu 13 sampai 14 Juli 2022 itu adalah negosiasi awal pilar-pilar IPF, pilar 1, 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya 8 sampai 9 September tahun 2022 itu masih sama dengan negosiasi pilar-pilar utama IPF yaitu pilar 1 trade, pilar 2 supply chains, pilar 3 clean economy, pilar 4 itu fair economy. Nah, selanjutnya itu 8 sampai 11 Februari 2023 itu negosiasi melakukan negosiasi khusus di New Delhi, India. Itu khusus di pilar 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 26 sampai 27 Mei 2023 itu ada kemajuan negosiasi di pilar 1, 3, dan 4 serta eh, pilar 2 IPF itu mencapai kesimpulan substansif atau substansial gitu.
Nah, 7 September 2023 itu rilis teks final atau teks akhir untuk pilar 2 IPF. 5 sampai 12 November 2023 itu kesimpulan substansial untuk pilar 3 dan pilar 4 itu secara resmi mulai dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Lalu 24 Februari sampai 2024 itu pilar 2 IPF ini resmi mulai berlaku dan diimplementasikan oleh untuk negara pertama yang udah meratifikasi itu di 5 negara yaitu Fiji, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan juga Australia. Nah, untuk di 14 Maret 2024 itu rilis teks final untuk pilar 3 dan pilar 4 IPF tentang Clean Economy dan Fair Economy. Nah, di Mei 2024 Amerika Serikat dan mitra-mitra IPF lainnya itu mendorong kemajuan di pilar 2, 3, dan 4 serta mulai sebuah forum yaitu Clean Economy Investor Forum. Lalu selanjutnya itu esensi Indo-Pacific Economic Framework atau IPF. IPF ini adalah upaya Amerika Serikat untuk membangun blok ekonomi di kawasan Indo-Pasifik yang secara sengaja mengecualikan Tiongkok, meskipun Tiongkok memiliki pengaruh ekonomi yang besar di kawasan tersebut atau di kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua adalah IPF ini secara eksklusif memuat sektor-sektor strategis yang menjadi kunci dalam kompetisi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan beberapa pengaturan kelembagaan yang secara jelas ditargetkan untuk menandingi BRI Tiongkok. Nah, yang ketiga adalah IPF adalah versi yang ditingkatkan dari kebijakan America First yang lebih fokus pada kepentingan domestik Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik dibandingkan dengan pengembangan ekonomi regional. Nah, selanjutnya itu dampak Indo-Pacific Economic Framework atau IPF. IPF ini akan menjadi instrumen Amerika Serikat dalam meningkatkan persaingan dengan Tiongkok dan meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua, dampak kedua adalah IPF ini akan menghambat diplomasi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan memberikan dampak negatif terhadap inisiatif BRI Tiongkok. Yang ketiga, yaitu IPF ini dapat mempercepat pecahan Global Value Chain atau GFC dan pola distribusi produksi di seluruh dunia yang pada gilirannya akan meningkatkan ketidakpastian yang lebih besar bagi perekonomian dunia dan mengganggu tatanan internasional. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 itu dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Eh, Jika didasarkan pada total PDB, Tiongkok ini belum melampaui total PDB Amerika Serikat. Berdasarkan data yang didapatkan dari World Bank, atau total PDB Tiongkok pada tahun 2023 itu mencapai 17,8 juta. Sementara itu Amerika Serikat itu mencapai sekitar 21 juta. Nah, tetapi gitu, dominasinya ini eh, ada di bidang lain yaitu berdasarkan nilai tambah manufaktur yang dihasilkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok itu telah berhasil melampaui Amerika Serikat. Menurut World Bank, nilai tambah manufaktur Tiongkok pada tahun 2021 itu mencapai 4,91 triliun, sementara Amerika Serikat tertinggal dengan nilai tambah manufaktur sebesar 2,50 triliun. Nah, selain itu gitu, dominasi ini ditunjukkan juga melalui mitra-mitra Amerika Serikat dalam IPF itu, terutama yang di kawasan Indo-Pasifik. Rata-rata itu mengimpor lebih dari 30% barang-barang mereka dari Tiongkok. Selain itu, 35% total barang yang diekspor oleh mitra-mitra Amerika Serikat ini juga diekspor ke pasar Tiongkok. Artinya mereka sangat ketergantungan dengan Tiongkok. Nah, tingginya nilai tambah manufaktur yang dihasilkan oleh Tiongkok dan juga ketergantungan mitra-mitra Amerika Serikat dalam kerjasama IPF ini memperlihatkan bahwa Tiongkok merupakan negara yang mendominasi sektor ekonomi di kawasan Indo-Pasifik untuk saat ini. Nah, selanjutnya itu gambar satu itu adalah gambar investasi BRI Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik selama 10 tahun, di mana itu mencapai 530 miliar, sebanyak 245 miliar, itu dalam bentuk kontrak konstruksi. Nah, selanjutnya itu dalam eh, sebanyak 285 miliar dolar untuk investasi non-finansial. Nah, selanjutnya itu gambar dua adalah gambar investasi Tiongkok di sektor teknologi gitu. Menurut sumber yang sama, menurut Griffith Asia Institute, investasi baru Tiongkok pada sektor teknologi di kawasan Indo-Pasifik ini mencapai lebih dari 7,8 miliar dengan fokus pada baterai, manufaktur EF atau electric vehicle dan telekomunikasi. Nah, untuk mendukung dari teknologi ini gitu, Tiongkok ini juga menguasai sumber daya,
teknologi seperti 80% sumber daya grafit secara global dan memegang kendali dalam pemerusahaan material penting lainnya seperti litium, nikel, kobalt dengan lebih dari 50% kapasitas global. Dan ini fokusnya itu di negara-negara Asia Tenggara yang mana itu juga juga mitra-mitra Amerika Serikat dalam kerjasama IPF. Nah, selanjutnya penjelasan tentang Asia Tenggara ini sebagai mitra utama dari Tiongkok di kawasan Pasifik. Dari gambar ini terlihat bahwa negara-negara ASEAN itu merupakan penerima terbesar investasi BRI Tiongkok. Menurut Griffith Asia Institute, negara-negara Asia Tenggara menerima hampir setengah investasi non-finansial dan sepertiga kontrak konstruksi infrastruktur. Dengan Indonesia yang pertama adalah investasi dari Tiongkok di kawasan Asia Tenggara ini mencapai 40%. Dengan Indonesia merupakan penerima pertama yang tempat pertama yaitu sebanyak 171 miliar, diikuti oleh Vietnam dengan 151 miliar. Nah, selanjutnya, apa sih respon Tiongkok terhadap Indo-Pacific Economic Framework? Nah, pertama itu Tiongkok ini harus menyadari bahwa hubungan ekonomi Amerika Serikat karena IPF ini akan eh, Tiongkok harus menyadari bahwa hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat melalui IPF ini akan semakin memburuk karena ada persaingan di sana. Oleh karena itu, Tiongkok perlu membangun dan mengarahkan hubungan tersebut menuju persaingan yang lebih sehat. Yang kedua adalah Tiongkok harus menyuarakan narasi tentang kepatuhan terhadap multilateralisme dan meningkatkan upaya pengembangan hubungan yang baik dengan negara tetangga. Nah, yang selanjutnya itu Tiongkok harus menjaga stabilitas strategisnya sambil meningkatkan kekuatan dan kapasitasnya untuk kerjasama ekonomi internasional, di mana dia harus memperkuat strategi internal secara internal, memperkuat ekonomi domestiknya dan strategi eksternal itu tetap aktif dalam kerjasama ekonomi internasional. Nah, selanjutnya itu bab 4 yaitu upaya Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik melalui Indo-Pacific Economic Framework atau IPF. Nah, yang pertama analisis difokuskan pada IPF ini bukan satu-satunya kerjasama ekonomi yang diciptakan oleh Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Selain IPF, ada kerjasama formal lain seperti APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Berbeda dengan APEC yang mengutamakan negosiasi tentang peningkatan akses pasar dan tarif ataupun non-tarif, IPF ini memiliki fokus yang berbeda. IPF tidak membahas mengenai hal tersebut gitu, tapi dia fokus utama itu untuk mengatasi masalah yang lebih spesifik seperti tantangan perdagangan abad ke-21 dan juga untuk mengurangi dominasi BRI bersama BRI Tiongkok. Nah, dalam membangun sebuah kekuatan ekonomi, kebijakan industri dan kebijakan perdagangan harus saling melengkapi sesuai dengan perkataan dari Duta Besar Amerika Serikat yaitu Catherine Tai dalam konferensi atau forum tahunan Exim tahun 2023 di mana dia mengatakan bahwa from the global challenge we all face, it is clear that industrial policy and trade policy must complement each other. Nah, dalam menghadapi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Pasifik, Amerika Serikat melalui kerjasama IPF itu mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pilar-pilar strategis. Penulis akan memfokuskan pada pilar 2, 3, dan 4 karena pilar-pilar ini dipilih karena telah ada kolaborasi nyata yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya dalam kerjasama IPF. Ini didapatkan dari dokumen resmi yang ditemukan pada US Department of Commerce. Nah, sesuai dengan teori The Political Economy of Balance of Power yang dipublikasikan oleh Mark R. Browley dalam buku Balance of Power Theory and Practice in 21st Century, upaya-upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam IPF ini dapat dianalisis melalui dua strategi penyeimbangan, yaitu penyeimbangan internal dan penyeimbangan eksternal atau external balancing dan penyeimbangan internal atau internal balancing. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan pada pilar 2 itu ditemukan bahwa Amerika Serikat mengadopsi dua penyimbangan yaitu penyimbangan eksternal dan penyimbangan internal. Nah, dalam pilar 3 dan 4 Amerika Serikat hanya mengadopsi pendekatan secara strategi eksternal. Nah, external balancing adalah strategi di mana negara-negara membentuk aliansi untuk menyeimbangkan kekuatan dengan negara yang sedang naik atau negara dominan. Menurut Mark R. Browley, kebijakan ekonomi sangat berperan dalam memperkuat aliansi. Aliansi dapat memanfaatkan kerjasama ekonomi
antar negara anggota melalui perdagangan dan atau investasi untuk memperkuat kekuatan kolektif mereka dan daya tahan mereka terhadap ancaman eksternal. Apabila perdagangan dan investasi meningkatkan kekuatan negara-negara aliansi, maka negara yang dianggap sebagai ancaman oleh anggota aliansi harus dikecualikan dari aktivitas tersebut. Inti dari strategi ini yaitu penekanan pada pentingnya aliansi dan kerjasama ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mencegah dominasi internasional oleh satu kekuatan. Nah, internal balancing, sementara itu internal balancing merujuk pada strategi suatu negara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri secara internal tanpa terlibat dalam aliansi atau kerjasama dengan negara lain. Dalam strategi ini, kebijakan ekonomi internasional menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya pergeseran kekuatan dengan fokus pada keuntungan relatif yang didapatkan melalui perdagangan dan investasi yang dilakukan. Jika perdagangan dan investasi memberikan manfaat ke semua negara, maka negara yang menerapkan strategi internal balancing harus memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat yang lebih besar dari perdagangan dan investasi tersebut dibandingkan musuh mereka. Nah, selanjutnya yaitu pilar 2, lanjutkan analisis pilar 2 tentang IPF Supply Chain Agreement. Nah, tujuan utama Amerika Serikat dalam IPF Supply Chain Agreement yaitu secara khusus pilar 2 IPF ini dibentuk untuk meningkatkan koordinasi Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dalam hal rantai industri regional. Nah, selain itu, pilar ini juga berfokus untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki kondisi tenaga kerja Amerika Serikat. Pilar ini sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat karena stabilisasi serta supply chain yang baik dan terjamin dapat melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya, pasar internasional di negara-negara kawasan Indo-Pasifik merupakan sumber pendapatan utama bagi industri Amerika Serikat dan pasar ekspor utama untuk produk-produk yang dihasilkan oleh industri Amerika Serikat. Hal ini berarti bahwa melalui supply chain agreement, Amerika Serikat memiliki tujuan utama untuk membangun kembali industri manufaktur Amerika Serikat, meningkatkan pertumbuhan kelas menengah, dan memperkuat masyarakat di seluruh negeri. Pada tahun 2000-an awal, Amerika Serikat merupakan pemimpin dalam industri manufaktur dunia. Namun, setelah Amerika Serikat diguncang oleh krisis ekonomi global, yang terjadi pada tahun 2008, keunggulan industri manufaktur Amerika Serikat semakin menurun. Nah, selanjutnya itu urgensi penerapan IPF Supply Chain Agreement di kawasan Indo-Pasifik. Supply Chain Agreement merupakan jenis perjanjian yang sangat penting untuk dibahas serta memerlukan penciptaan regulasi yang jelas mengenai sektor ini. Jika kita mengingat kembali pada periode pandemi COVID-19, banyak negara di kawasan Indo-Pasifik yang tidak siap dengan keadaan dalam menghadapi gangguan supply chain yang disebabkan oleh virus ini. Pemerintah di berbagai negara juga telah merespons situasi krisis ini dengan berbagai kebijakan, tetapi kebijakan-kebijakan tersebut hanya memberikan keuntungan sementara. Dengan adanya kesepakatan ini, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik dapat lebih siap jika bencana seperti COVID-19 terjadi lagi. Nah, urgensi yang kedua yaitu seperti yang telah penulis jelaskan bahwa mitra-mitra Amerika Serikat dalam IPF ini mereka sangat bergantung dengan Tiongkok dalam hal impor dan ekspor. Nah, oleh karena itu ketergantungan yang berlebihan terhadap satu negara seperti Tiongkok ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan supply chain di kawasan Pasifik. Ketika Tiongkok menghadapi gangguan baik secara domestik maupun internasional, kelancaran supply chain di kawasan Indo-Pasifik juga akan ikut terganggu. Hal ini akan berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi dan perdagangan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya mitra-mitra Amerika Serikat dalam kerjasama IPF. Oleh karena itu, ketergantungan ini harus diminimalkan guna menjamin stabilitas dan keamanan supply chain IPF, Amerika Serikat dan negara-negara IPF di kawasan Indo-Pasifik. Nah, selanjutnya itu strategi penyeimbangan eksternal Amerika Serikat melalui IPF Supply Chain Agreement. Melalui IPF Supply Chain Agreement, Amerika Serikat berusaha untuk mengurangi ketergantungan ini dengan cara menciptakan diversifikasi supply chain yang kuat di kawasan Indo-Pasifik, sehingga ketergantungan terhadap satu negara atau Tiongkok ini dapat diminimalisasi. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya, yaitu strategi penyeimbangan eksternal ini merujuk pada pendekatan di mana negara yang dianggap sebagai ancaman akan dikecualikan dalam dalam sebuah aliansi. Dalam hal ini, Amerika Serikat itu mengecualikan Tiongkok dari kerjasama IPF. Nah, selanjutnya juga strategi external balancing itu juga mengatakan bahwa negara-negara dalam aliansi itu akan berkolaborasi bersama dalam meningkatkan kekuatan ekonomi masing-masing mereka dengan negara yang tergabung dalam aliansi.
Oleh karena itu, baik Amerika Serikat maupun sekutu dan mitra Amerika Serikat dalam IPF Supply Chain Agreement telah melakukan beberapa kolaborasi dalam memperkuat kekuatan ekonomi negara-negara anggota dari IPF itu sendiri. Nah, Amerika Serikat sejak diresmikan, Amerika Serikat itu sudah merumuskan tiga badan baru dalam IPF Supply Chain Agreement, yaitu IPF Supply Chain Council, IPF Supply Chain Crisis Response Network, dan IPF Laboratory Advisory Board. Selain itu, menurut dari data yang didapatkan dari White House, itu ada beberapa kerjasama bilateral yang dilakukan oleh negara-negara IPF dan Amerika Serikat ini dalam IPF Supply Chain Agreement ini. Nah, pertama itu eh, Korea Selatan melalui perusahaan Samsung itu sepakat untuk berinvestasi di Amerika Serikat dengan jumlah investasi sebesar 17 miliar untuk membangun pabrik semikonduktor baru dan juga 12 miliar untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik EF di Texas, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu Vietnam melalui Finvest sepakat untuk berinvestasi di Amerika Serikat dengan jumlah investasi sebesar 4 miliar untuk membangun pabrik SUV bertenaga listrik di North Carolina, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya Australia melalui perusahaan Element 25 sepakat untuk berinvestasi di Amerika Serikat dengan jumlah investasi mencapai 480 juta untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik dan pembangkit listrik di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu India melalui perusahaan Epsilon Advanced Materials sepakat untuk berinvestasi di Amerika Serikat dengan jumlah investasi sebesar 650 juta untuk membangun fasilitas manufaktur grafit sintetis yang merupakan komponen penting pada baterai untuk kendaraan listrik di North Carolina, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu 5, Jepang melalui perusahaan Panasonic Energy itu sepakat untuk berinvestasi di Amerika Serikat dengan jumlah investasi mencapai 4 miliar untuk membangun pabrik baterai lithium ion di Kansas, Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu yang keenam, Korea Selatan melalui perusahaan Sky Hynix sepakat untuk berinvestasi di Amerika Serikat dengan jumlah investasi mencapai 15 miliar untuk mendukung industri semikonduktor Amerika Serikat melalui program penelitian dan pengembangan material dan pembuatan fasilitas pengemasan dan pengujian yang canggih. Nah, selanjutnya itu Korea Selatan melalui perusahaan LG Chemicals dan LG Energy Solution masing-masing sepakat untuk berinvestasi di Amerika Serikat dengan jumlah investasi masing-masing mencapai 3,2 miliar dan 5,6 miliar. LG Chemical berfokus pada pembangunan pabrik untuk bahan baterai kendaraan listrik di Tennessee, Clarksville, dan LG Energy Solution berfokus pada pembangunan dua pabrik untuk produksi baterai canggih di Queen Creek, Arizona. Nah, selanjutnya itu strategi penyimpanan internal Amerika Serikat melalui IP Supply Chain Agreement. Nah, Amerika sini secara internal itu sudah melakukan beberapa upaya gitu. Pertama itu pada Agustus tahun 2002, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang CHIPS dan Science Act. Melalui undang-undang ini, Amerika Serikat menyediakan dana senilai 52 miliar untuk mendukung pengembangan industri semikonduktor dalam negeri. Selain itu, dia juga mengalokasikan dana sebanyak 39 miliar untuk mendukung pembangunan pabrik dan fasilitas manufaktur semikonduktor domestik di Amerika Serikat. Selain itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat ini juga membatasi industri dari Tiongkok, di mana fokus di sini adalah untuk membatasi dominasi Tiongkok itu. Nah, oleh karena itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat itu telah membatasi ekspor chip semikonduktor canggih ke Tiongkok. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan sanksi langsung dan memasukkan ke daftar blacklist perusahaan-perusahaan semikonduktor asal Tiongkok yang beroperasi di Amerika Serikat. Sehingga hal ini akan menghambat pertumbuhan dari industri Tiongkok yang ada di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya itu pilar 3 IPF Clean Economy Agreement. Nah, tujuan utama pembentukan IPF Clean Economy Agreement yaitu untuk mempercepat ekonomi ke eh, transisi ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan iklim, dan mendorong penggunaan energi hijau. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius dan penciptaan peluang pertumbuhan ekonomi dari upaya peralihan yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu urgensi penerapan IPF Clean Economy Agreement di kawasan Indo-Pasifik. Nah, dalam 10 tahun berjalannya investasi BRI gitu, total investasi pada sektor batu bara ini memainkan peranan penting, di mana itu mencapai 52 miliar. Nah, tetapi pada tahun September 2021, pada sidang PBB, Xi Jinping mengatakan bahwa tidak akan terlibat lagi dalam proyek pembangunan investasi infrastruktur batu bara di luar negeri.
Nah, hal ini, kebijakan ini menimbulkan resiko bagi mitra-mitra BRI Tiongkok, terutama mitra BRI Tiongkok yang ketergantungan pada investasi energi fosil yang sebelumnya menjadi andalan. Nah, mitra-mitra utama Tiongkok, negara-negara yang paling rentan terhadap resiko dari kebijakan ini adalah negara-negara mitra BRI Tiongkok di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara, di mana sebanyak 70,49% proyek infrastruktur di wilayah ini sangat bergantung pada batu bara. Jika transisi ini tidak diimbangi dengan investasi yang memadai untuk pengembangan energi terbarukan, stabilitas ekonomi Asia Tenggara dan keberlanjutan proyek-proyek tersebut dapat terancam. Seperti yang kita ketahui bahwa 6 dari negara IPF itu adalah negara Asia Tenggara. Negara-negara berkembang yang tergabung dalam IPF itu adalah negara-negara Asia Tenggara. Jika ini terus berlanjut, maka stabilitas ekonomi dari negara-negara ini akan terganggu dan itu juga akan mengganggu dari Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat itu sendiri dalam IPF. Nah, oleh karena itu, strategi penyimbangan eksternal Amerika Serikat melalui IPF Clean Economy adalah perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok ini dapat menjadi momentum bagi Amerika Serikat untuk memperkuat kembali pengaruh ekonominya di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, berdasarkan data yang dia dapatkan dari situs resmi US Department of Commerce, Amerika Serikat telah melakukan beberapa kerjasama secara bilateral dengan mitra-mitranya dalam IPF Clean Economy Agreement. Nah, yang pertama yaitu IDF dan Private Infrastructure Development Group telah membentuk IPF Catalytical Capital Fund. Dan badan ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dan memperluas daftar proyek infrastruktur ekonomi hijau yang berkualitas dan inklusif di negara-negara yang tergabung dalam IPF Clean Economy Agreement. Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat itu telah menyediakan dana hibah awal sebesar 33 juta untuk mengkatalisasi investasi swasta hingga 3,3 miliar. Proyek-proyek ini yang adapun proyek-proyek yang sedang dikembangkan saat ini adalah platform energi terbarukan di India, program penggantian diesel di Indonesia, dan juga pabrik pengolahan air di Vietnam. Nah, selanjutnya itu, yang kedua adalah Amerika Serikat ini melalui perusahaan E-Square Capital telah menyediakan dana sebesar 1,5 miliar untuk digunakan pada proyek transisi energi, investasi iklim, dan inklusi digital di negara-negara berkembang, negara-negara anggota IPF. Proyek-proyek yang sedang dikembangkan meliputi pusat data hijau di Indonesia, platform energi terbarukan di Filipina, dan platform energi terbarukan hibrida di India. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, Amerika Serikat melalui perusahaan Google sepakat untuk bekerjasama dengan Fiji National Provident Fund untuk membangun sebuah kawasan teknologi informasi dan komunikasi ICT ramah lingkungan di Fiji dan membangun kabel komunikasi bawah laut yang akan menghubungkan Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya, US International Development Finance Corporation atau DFC, sebuah lembaga yang di keuangan yang didirikan oleh Amerika Serikat telah menyediakan dana senilai 900 juta untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berfokus pada solusi inovatif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di India dan beberapa negara Asia Tenggara. Dan selanjutnya Amerika Serikat itu telah membentuk sebuah IPF Clean Economy Investor Forum. Nah, IPF Clean Economy Investor Forum yang pertama kali dilaksanakan itu telah berhasil eh, pada 6 Juni 2024 di Singapura. Di Singapura itu berhasil mengumpulkan lebih dari 300 investor terkemuka di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan ini, 69 proyek infrastruktur yang dianggap prioritas berhasil diidentifikasi dengan total nilai investasi mencapai 23 miliar dolar yang menunjukkan potensi investasi yang signifikan di kawasan Indo-Pasifik. Dari 69 proyek tersebut, 20 proyek telah siap menjadi objek investasi dengan nilai sekitar 6 miliar dolar. Selain itu, terdapat proyek-proyek lain yang berpeluang untuk diinvestasikan dengan total nilai mencapai 17 miliar. Nah, selanjutnya itu IPF Fair Economy Agreement. Tujuan utama IPF Fair Economy Agreement, menurut Presiden Joe Biden, ekosistem bisnis yang lebih terbuka dan dapat diprediksi akan mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi yang lebih besar di kawasan Indo-Pasifik. Nah, serta menciptakan peluang yang lebih adil bagi tenaga kerja dan perusahaan-perusahaan di negara-negara anggota bersama IPF. Nah, selanjutnya yaitu oleh karena itu IPF Fair Economy Agreement itu fokus di tiga bidang utama yaitu mencegah dan memberantas korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, meningkatkan pengelolaan pajakan, meningkatkan kolaborasi, pertukaran informasi serta pengembangan kemampuan negara-negara anggota IPF dalam menangani masalah-masalah yang menyebabkan ketidakadilan ekonomi.
Nah, urgensi penerapan IPFR Economic Agreement di kawasan Indo-Pasifik. Proyek-proyek yang diinisiasi oleh Bari Tiongkok seringkali menghadapi kritik karena dianggap kurang transparan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi, terutama dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Menurut studi yang dilakukan oleh Data pada tahun 2021, sebanyak 35% proyek BRI Tiongkok itu mengalami kendala akibat korupsi, utang yang berlebihan, dan eksploitasi tenaga kerja. Temuan ini menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah transparansi dan penciptaan tata kelola yang baik dalam kerjasama ekonomi internasional. Oleh karena itu, IPF Fair Economy Agreement menjadi instrumen yang penting untuk menciptakan standar yang lebih tinggi dan adil dalam pembangunan ekonomi dan investasi di kawasan Indo-Pasifik, terutama bagi negara-negara yang tergabung dalam IPF Fair Economy Agreement. Strategi penyimbangan eksternal melalui Amerika Serikat melalui IPF Perekonomian Agreement yaitu eh, sama dengan daftar resmi yang didapatkan di situs resmi US Department of Commerce. Dalam rangka mendukung pelaksanaan aktivitas ekonomi yang adil dan transparan, Amerika Serikat melalui IPF Economy Agreement telah melakukan beberapa upaya strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi kesepakatan ini di kawasan Indo-Pasifik, yaitu yang pertama, Bureau of International Narcotic and Law Enforcement Affairs (CNL) di bawah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu telah mengalokasikan investasi senilai 1,5 juta untuk program baru Technical Assistance dan Capacity Building anti korupsi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat melalui Commercial Law Development Program. Nah, program ini akan diimplementasikan pada akhir tahun 2024 dan berfokus untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota dalam melaksanakan ketentuan anti korupsi dari IPF Fair Economy Agreement. Nah, selanjutnya itu nomor dua, yaitu Office of Technical Assistance OTA di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menyelenggarakan lokakarya virtual pada Agustus 2024 untuk mendukung keberhasilan tujuan-tujuan Perjanjian Ekonomi Adil IPF. Nah, lokakarya ini menjadi forum diskusi mengenai pentingnya pengelolaan pajak yang efektif untuk mendukung pencapaian tujuan ekonomi dan pembangunan. Lokakarya ini juga memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota IPF untuk mempelajari bagaimana OTA memberikan pelatihan dan bantuan teknis khususnya dalam bidang manajemen keuangan publik. Nah, selanjutnya itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mendirikan pusat anti korupsi regional di Asia Tenggara. Unit regional ini berada di bawah United Nations Office of Drug and Crimes (UNODC) dan berfokus untuk memperkuat implementasi United Nations Conventions Against Corruption atau UNCAC di Asia Tenggara. Unit ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi konvensi sekaligus memberikan bantuan teknis untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Nah, selanjutnya itu yang nomor 4. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui UNL telah menyediakan dana khusus untuk program kerjasama dengan UNODC. Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara-negara IPF dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pendanaan dalam program ini akan berfokus pada tiga area prioritas anti korupsi, yaitu anti suap, pemulihan aset, dan pengadaan pemerintah. Yang terakhir itu INL dan UNODC telah mengadakan lokakarya di tiga area prioritas anti korupsi sebelumnya, yaitu di Malaysia dan Vietnam. Melalui lokakarya ini, Amerika Serikat bersama dengan negara-negara IPF lainnya akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktisi di tiga area utama tersebut yang telah disebutkan tadi dan mengidentifikasi tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kerjasama antara mitra IPF dan pemangku kepentingan terkait, serta mengembangkan langkah-langkah lanjutan untuk mengatasi di tingkat nasional dan internasional untuk mendukung keberhasilan tujuan anti korupsi pilar 4 IPF. Nah, selanjutnya itu penutup kesimpulan inisiatif yang dibentuk Amerika Serikat melalui kerangka IPF ini terutama melalui tiga pilar utamanya, yaitu IPF Supply Chain Agreement, IPF Clean Economy Agreement, dan IPF Fair Economy Agreement, menggambarkan upaya Amerika Serikat dalam mengatasi ancaman yang diberikan oleh Tiongkok terhadap kepentingan ekonominya di kawasan Indo-Pasifik. Melalui IPF, Amerika Serikat bersama dengan sekutu-sekutunya berupaya untuk mengurangi dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan memperkuat kembali dominasi ekonomi Amerika Serikat yang mengalami penurunan di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan temuan-temuan penelitian Berdasarkan temuan-temuan penelitian, dalam Pilar 2 dalam Pilar 2 IPF, Amerika Serikat cenderung melakukan penyimbangan secara eksternal dan internal. Sementara itu, dalam Pilar 3 dan 4 IPF, Amerika Serikat cenderung melakukan penyimbangan secara eksternal. Nah, saran penelitian yang perlu dilakukan masih memiliki keterbatasan, sehingga penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya berfokus pada salah satu pilar kerjasama IPF secara lebih mendalam. Lainnya, penulis menemukan bahwa masing-masing pilar kerjasama IPF ini memiliki kompleksitas dan isu tersendiri, sehingga penelitian yang berfokus pada satu pilar dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Nah,
Sekian yang mungkin saya dapat sampaikan. Apabila salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.